Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iqbal di channel ini. Dalam kesempatan ini yang akan kita bahas adalah tentang analisis varian 2 jalur. Mengenai ANAVA 2 jalur ini ada beberapa video yang rencananya akan kami buat. Ini adalah video yang pertama. Di video yang pertama ini akan kita bahas konsep dasar dari ANAVA 2 jalur. Ini adalah materi yang teman-teman sudah terima. ANAVA 2 jalur pada prinsipnya adalah merupakan pengembangan dari ANAVA 1 jalur. ANAVA 1 jalur itu artinya ada satu faktor yang berpengaruh terhadap variabel bebas. ANAVA 2 jalur sesuai dengan namanya, maka ada dua faktor yang berpengaruh terhadap variabel bebas. Contohnya di sini. Di tabel ini yang dimaksud dengan dua jalur itu adalah yang pertama adalah faktor A yang dinyatakan dalam kolom, kemudian faktor B yang dinyatakan dengan baris. Disebut dengan ANAVA 2 jalur karena ada faktor A dan faktor B. Kalau faktor A saja maka disebut dengan satu jalur, atau faktor B saja maka ANAVA-nya disebut dengan ANAVA 1 jalur. Karena di sini kita punya dua faktor, faktor kolom atau A dan faktor baris atau faktor B, maka ANAVA yang memiliki format seperti ini disebut dengan ANAVA 2 jalur. Kemudian apa tujuan dari ANAVA 2 jalur? Dari format tabel yang seperti ini, teman-teman bisa membayangkan bahwa ANAVA 2 jalur memiliki tiga tujuan. Kalau dilihat dari hipotesis yang akan diuji. Yang pertama, tujuan dari ANAVA 2 jalur adalah ingin mengetahui bagaimana pengaruh faktor A terhadap variabel bebas. Tujuan yang pertama adalah mengetahui bagaimana pengaruh faktor A terhadap variabel bebas. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh faktor B terhadap variabel bebas. Dan yang terakhir adalah mengetahui bagaimana pengaruh faktor interaksi terhadap variabel bebas. Kalau faktor A, faktor B, mungkin teman-teman bisa langsung memahami. Tapi dengan faktor interaksi, maka yang dimaksud dengan faktor interaksi ini adalah faktor yang dibentuk oleh interaksi antara A dan B. Contohnya di sini, A1 dan B1. Ini artinya A1 dan B1 ini adalah siswa yang diajarkan dengan metode A1 yang berasal dari jurusan B1. A1 B2 artinya siswa yang berasal dari jurusan B2 yang diajarkan dengan metode A1. Begitu seterusnya untuk kelompok yang kedua. Kalau ANAVA 2 jalur memiliki tiga tujuan, maka hipotesis yang akan diuji juga terdiri dari tiga hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah mengenai pengaruh faktor A. Hipotesis yang kedua mengenai pengaruh faktor B. Dan yang terakhir adalah hipotesis mengenai pengaruh faktor interaksi. Kemudian mengenai jumlah kolom dan jumlah baris. Jumlah kolom dan jumlah baris yang paling sedikit dalam ANAVA 2 jalur yang dimungkinkan, yang diperbolehkan itu adalah 2 kali 2. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, boleh tidak kalau barisnya hanya 1 IPS saja? Atau kolomnya hanya 1 dari metode start saja? Secara konsep itu tidak dibenarkan atau tidak boleh. Jadi format yang paling sedikit dalam ANAVA 2 jalur itu adalah format seperti ini. Ada 2 kolom dan ada 2 baris. Paling sedikit seperti ini. Kalau paling sedikit berarti boleh lebih. Ya, betul sekali. Boleh lebih dari 2 kali 2. Di halaman berikutnya dari materi yang teman-teman sudah terima, format tabel ANAVA 2 jalur bisa lebih dari 2 kali 2. Di sini misalkan ada format 3 kali 2. Apa artinya? 3 itu artinya ada 3 kolom dan 2 itu artinya ada 2 baris. Kolomnya ada 3, A1, A2 dan A3. Barisnya ada 2, B1 dan B2. Atau 2 kali 3. Kolomnya ada 2,
barisnya ada 3, atau 3 kali 3, barisnya ada 3, A1 sampai A3, dan barisnya juga ada 3, B1 sampai B3. Berapapun jumlah kolom dan barisnya dalam ANAVA 2 jalur, hipotesis yang diuji selalu terdiri dari 3 hipotesis. Hipotesis yang diuji selalu merupakan 3 hipotesis tadi. Yang pertama adalah hipotesis mengenai pengaruh faktor A. Seperti ini contoh penulisannya. Kemudian yang kedua adalah hipotesis mengenai pengaruh faktor B. Dan yang terakhir adalah hipotesis mengenai pengaruh faktor interaksi. Kalau saya kembali ke ilustrasi yang di sini, jadi tiga hipotesis itu adalah yang pertama, hipotesis mengenai pengaruh faktor A. Kita akan membandingkan antara A1 sama A2. Kemudian hipotesis yang kedua mengenai pengaruh faktor B. Kita akan membandingkan antara B1 dan B2. Dan yang terakhir, pengaruh dari interaksi, hipotesis mengenai interaksi. Kita akan membandingkan kelompok-kelompok yang ada di tengah yang ditandai dengan warna hijau. Kemudian, seperti apa contohnya? Di sini ada contoh nomor 1. Contoh nomor 1 adalah analisis varian yang format tabelnya terdiri dari 2 kali 2. Berangkat dari contoh kasus yang pertama tadi, ini kita kembangkan, kemudian ada datanya. Ini adalah faktor A-nya dan ini adalah faktor B-nya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Silahkan simak video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.